kita semua Indonesia sistem BC-nya bisa kita rangkum jadi satu dan kalau kita nanti arahnya adalah jadi regennya ini harus melalui mana dia teman-teman dari pengadaan. Oh ya, perencana pengadaan. Begini, pokoknya regen itu harus melalui satu pintu farmasi. Jadi regen-regen yang ada di lab itu punyanya farmasi. Jadi permintaan lab ke farmasi, tidak boleh ke perencana. Harus diubah alurnya. Ya, nanti farmasi yang ke perencana gitu loh. Jadi sama kayak obat. Obat gitu kan dari farmasi ke perencana. Oke. Mau bulan kapan dirubah? Start bulan depan harus mulai berubah ya. Karena data dari bulan Agustus sudah dicek oleh surveyor. Oke, Bu Dia. Clear ya? Jadi nanti yang 3.4 ini yang akan menjawab adalah teman-teman dari farmasi, teman-teman dari perencana, dan teman-teman dari lab. Oke ya. Satu, rumah sakit menetapkan reagensia dan bahan-bahan yang ada di laboratorium. Data regen itu berarti nanti mesti masuk di pedoman pelayanannya farmasi. Ya, di bab 4 tata laksana. Jadi kita di PKPO besok panduan tuh hilang semua. Itu gabungin semua ke bab 4 tata laksana. Jadi bab 3-nya panduan pindah ke bab 4 tata laksana. Ya. Setelah itu nanti di pedoman pelayanan kita juga muncul nama-nama regen yang ada di sini di kita plus MOU dengan pihak ketiganya yang di luar e-katalog. Itu regen e-katalognya sama pihak luar banyak mana? Nah, itu nanti ragu-ragunya atau PKS-nya seperti apa, kemudian jaringnya seperti apa. Oke, kita ada KSO ya? Oh, ada KSO. Oke, satu yang di bab ini minta MOU ke SO. Setelah itu berarti kalau KSO berarti teman. Yang di luar KSO aja yang di ini ke pihak ketiga. Barangkali secara prinsip, secara garis besar itu yang Oke. Kami diskusikan bersama dengan Bapak Ibu semua. Kita ingin memberikan sosialisasi atau diseminasi informasi sekaligus ingin berkoordinasi. Ya, yang di luar KSO itu masuk ke dalam MOU. Lebih aktual lagi antara teman-teman. Ya, pendahului ya. MOU-nya yang ngerjain bagian legal ya di sini ya. Nanti MOU-nya antara legal mau sakit, tapi nanti pada saat ketemu, bisa titip juga ya, masih ada di situ adalah indikator untuk kontrak. Dan harus ada evaluasi tahunan MOU salah satu. Ya. Jadi kalimat PP 3.4 masukin ke dalam pedoman pelayanan bakat terlaksananya lab dan masuk ke pedoman tata laksananya berempat radiologi. Jadi ini copy paste aja ya, belum masuk di sini sebentar. Itu Bapak Ibu tanpa ada waktu lagi adalah mulai bersama kegiatan pada siang hari ini, yaitu sosialisasi peningkatan jaringan rumah sakit swasta besar Bigjet Hospital pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota tentang penguatan implementasi program penanggulangan DBD. Barangkali saya ingatkan juga bahwa kenapa dia hilang memang ini? Rumah sakit di Indonesia tidak hanya dari 6 Bigjet ini saja, tetapi ada juga yang lain juga. Tapi paling tidak yang Bigjet ini kalau kita pegang, karena sudah ada perjanjian kerjasamanya, mudah-mudahan lebih cepat lagi, karena ini menyebar di 125 kabupaten kota.
kami mohon masukan juga dari Prof. Sugi dan tim ahli yang lain Belum. terkait Dulu, ini gue nggak bisa buka nih. Tunggu. apa, Saya belum. dan juga Ntar. dari Yankes, dari Arsi dan Persi, dan tentunya dari Dr. Erlina dan Komite BC. Oke, ntar ya. Kemudian atas izin kita semua, marilah kita awali, kita buka bersama-sama kegiatan siang hari ini. Nah, sekarang yang aku tanya adalah, itu simpennya regennya gimana? Gudang farmasi. Karena syarat yang di user itu hanya yang boleh di B3-nya kita, yang dipasang di benda, di alat, sama stok 1. Sisanya masuk gudang. Jadi gudang farmasi itu berarti posisinya adalah punyanya farmasi, punyanya lab. Gudang di lab punyanya farmasi. Terus kita nggak boleh banyak-banyak ke situ soalnya, Di. Ada berapa stoknya? Harian ya? Ke farmasi? Oke. Untuk pelaksanaan yang terkini ya, update terkini. Terima kasih, Dok. Dipasang, ya. Biasanya memang kita langsung datang menerima barang, kita langsung ke lab karena memang kondisi kulkas juga ada di lab. Nah, sekarang kalau begitu nanti bagian pengadaan, begitu barang datang, anak gudang farmasi harus masuk ke sini. Nah, masalahnya yang di lab itu nggak boleh, dia harus punya 2. Dan yang 1 pun taruhnya di lemari B3. Regen lab itu semua B3 semua loh. Dan dia terbakar, ada macam-macam kan, ada yang terbakar, kimia, dan lemari B3-nya sekarang udah diminta standar. Antara yang terbakar sama yang korosif, itu nggak boleh 1 step. Hah? Iya. Kalau lemari 3 mau pakai besi kayak gitu tuh, itu harus dibolongin belakangnya. Terus dikasih suhu, taruh di bawah AC. Oh, sudah, oke. Gede apa kecil? Iya, terima kasih Mbak Noi. Apakah suara saya kedengaran Pak? Sama. Kalau nggak berarti itu yang gedenya taruh di farmasi, yang kecilnya taruh di lab. Jadi yang di lab itu cuma jumlahnya yang dipasang di mesin plus yang ada di itu. Dan juga Ketua Arsi Indonesia, Dr. Gigi Susi. Terima kasih sudah hadir pada salah satu pertemuan yang sangat tetap masuk B3 karena dia masuk B3. Regen lab semua nggak ada yang boleh di luar, harus di dalam lemari besi. Kulkasnya cuma B3. Iya, kulkasnya memang khusus B3. Artinya kita sudah pastikan tuh kulkasnya B3 semua. B3 semua isinya. Iya. Dan iya, berarti gitu ya. Nanti pas keliling kita putuskan tuh. Tapi yang penting nanti harus artinya gini, itu punyanya farmasi yang dititip di sana, tapi nggak boleh lebih dari 2. Jadi kalau sudah kepasang baru tuh masuk lagi. Udah itu di B3 itu masih ada standar B3 yang misalnya korosif itu sudah stiker semua tuh. Itu yang stikernya siapa? Harusnya gudang farmasi. Harusnya barang itu datang ke gudang farmasi baru ke kita. Jadi nggak boleh langsung lihat, nggak langsung terima ya. Ya, oke. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini audit. Nah, audit regen ini diminta sekarang per periodik. Kita periodiknya berapa ukuran audit itu? Ini apa? Kalau farmasi suka apa? Stok 6 ya? Stok 6 aja masuk di audit ya. Jadi masukin yang farmasi, yang lab. Jadi nanti data yang audit periodik regen ini
minta sama farmasi. Ya, karena kemarin sudah masa pandemi, sehingga kalau kita lihat capainya 2021 adalah Pedoman, ya 4. Jadi di kepanduan 6 biji itu yang kayak alert, asset dispensing, semua pindahkan ke pedoman pelayanan. Bab 3-nya pindahin ke bab 4, bab 1, bab 2-nya pindahin ke bab 1-nya. Copy paste semuanya. Iya. Nah, jadi nanti teman-teman lab pinjam pedomannya farmasi buat penjelasan ini. Gitu ya. Nah. Nih, yang ini kita tuh. Yang dibuktiin kita adalah ini. Ya, jadi nanti bukti pelaksanaan regen disimpan dan diberi label distribusi. Berarti di sini yang dia minta nanti adalah bukti ya. Kalau bukti berarti foto ya, regen disimpan dan diberi label. Dia mesti melihat bahwa di dalam lemari besi. Nanti yang difoto sama kita adalah regen yang terpasang di mesin. Habis itu difoto lagi B3 yang di lab. Satu lagi yang punyanya farmasi. Ya. Terus dikasih label. Ya, dikasih label, high alert, segala macam yang sesuai dengan farmasi. Terus kalau sudah dibuka, ditulis tanggal buka kadaluarsa. Nah, yang nomor 2, bukti auditnya minta sama farmasi. Jadi nanti pas saat audit itu ikut. Sudah selesai pengadaan, silakan. Clear ya, perencanaan udah. Jadi nanti mulai Agustus ya saya. Perencanaannya sekarang berarti tanda tangan dan ketik kita dari farmasi. Oke, sip ya. Ya. Jadi pembelian terbesok nih, setelah ini di ketelurusan. Perencanaan user, masalah lab kasih ke farmasi. Karena nanti ini barang-barang yang beliau semua soalnya. Kita user. Apanya? Tetap modelnya mau gimana, mereknya apa, itu kan pusing. Modal itu duitnya. Oh, modal. Maksudnya barang modal itu kayak apa? Jenisnya. Jenisnya yang tentu di sini. Farmasi. Oke. Ya, pokoknya kalau namanya barangnya punya farmasi, alkes, alat medis, semuanya mesti start via beliau. Pengajuannya ke sini tapi ke sana. Ya. Jadi nanti kita pengadaan terima dari farmasi. Yes, betul. Oke, sip. Thank you. Oke. Oke, thank you. Oke ya. Ada pertanyaan di titik 4? Itu doang, cuma 2 yang diminta, bukti doang. Tapi kalau nggak ada di regulasi, kena lagi. 3.5, rumah sakit memiliki prosedur untuk cara, udah, thank you ya. Untuk cara pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, sampai pembawa spesimen. Ini semua minta SPO. Jadi kalau katanya prosedur, itu SPO ya. Jadi SPO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SPO. Tampilkan di sini. Ini maksud dan tujuan sama elemen, masukkan ke bab 4 tata laksana. Prosedur pelayanan lab meneliti minimal tidak terbatas pada permintaan pemeriksaan. Oke.
Form permintaan pemeriksaan, pastikan lab ya sama radiologi ini harus lengkap tulisannya. Nama dokternya ada, diagnosanya ada, lengkap. Kalau nggak ada, kembaliin. Karena supaya nanti kalau sampai menemukan diagnosa, kita akan kena kursi. Ya, jadi pemeriksaan, pengambilan, pengumpulan, pengiriman ini semua SPO. Ya, sampai penerimaan telusur spesimen tracking masuk ya. Sekarang permintaan pemeriksaan berarti form ya. Tadi yang kita bilang form sito tidak sito, pasti dia tanya. Pengambilan, pengumpulan, identifikasi spesimen selain SPO berarti dia minta bukti. Ini apa? Serah terima ya? Ini serah terima ya? Bisa? Boleh? Boleh? Boleh. Tapi tulis ya, itu registrasi apa? Pengambilan. Kalau pengambilan itu berarti kita di lab itu punya jadwal pengambilan rutin yang diambil oleh lab nggak? Pas semua perawat yang ngambil? Iya. Kalau nggak usah, kalau kita sampai nggak usah. Listnya aja, jadwalnya ada di mana? Di pedoman pelayanan tambahin ya. Berapa kali sehari ngambil? Oke. Nah, sekarang masih 2 kali. Oh ya sudah. Berarti nanti masukin di pedoman ya. Di luar itu berarti perawat ngambil sendiri. Nah, perawat yang ngambil sendiri mesti punya sertifikat aseptik, ya, flebotomi. Tersertifikat nggak perawat kita? Oh, sekalian. Oke, ke situ ya, jadi sekalian ya. Berarti nanti habis 2 sertifikat ya, jangan digabungin ya. Oke, berarti ambil ya. Terus PK berapa perawatnya? PK berapa perawatnya? Ya udah, berarti masukin di PK 1 ya. PK 1 oke, yang kedua berarti masukin ya untuk pengambilan darah vena itu adalah PK 1. Arteri kita ada pemeriksaan arteri. Ada ICU kan? Enggak dirujuk. Enggak. Bukan kompetensinya sekarang. Oke, kita punya ICU dong. Iya, kalau ICU kan suka minta AGD. Oh, oke. Berarti nanti di pedoman ICU masih muncul ya. Kompetensinya ada di lab? Oh enggak. Dokter kompetensinya. Dokter umum boleh. Jadi kayak pengoplosan regen itu kenapa delegasi ke perawat? Karena harusnya di medis. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan medis itu masih ada di perawat itu yang masih dibolehkan itu adalah pasang infus, NGT, kateter. Yang lainnya harus dipindahkan ke medis. Cuman kalau pengambilan AGD ini sama kayak intubasi itu kan punya medis. Tapi kan kalau misalnya perlu besi, mungkin perawat ini terlatih segala macam, itu tinggal dimasukin itunya. Itu posisinya. Jadi nanti minta ya RKK-nya ya. Begini. Dan pengumpulan identifikasi spesimen. Identifikasi spesimen harus sama dengan identitas pasien. Ya. Pengiriman, pengumpulan, identifikasi pengiriman, pembuangan, penyimpanan, pengawetan spesimen. Ada yang dibuang berapa lama itu sampelnya? Darah. Sesuai standar. Oke, munculkan di pedomannya.
nggak cukup. Yang apa minimal kan minimal 3 hari. Sebenarnya kan kalau itu cepat nggak masalah kan? Oh, enggak sih, itu kan lebih untuk ada pengalaman. Iya, kalau ada apa-apa kan, nggak apa-apa. Kalau gitu artinya masih bisa dong rumah sakit iya. Ya udah kalau gitu nanti berarti tinggal masuk di ininya kita, spellnya. Ya. Tapi maksudnya di pedoman itu ya, di pedomannya untuk pembuangan spesimen di rumah sakit ini berlaku 3 kali 24 jam. Ya, disimpannya dan diawetkan. Penerimaan penyimpan spesimen ini tracking juga masuk. Jadi nanti yang diminta itu adalah pengelolaan spesimen poin A sampai D. Berarti buktinya, permintaan pemeriksaan bukti dari form. Ya, nanti di balik form itu jangan lupa ada edukasi ya. Edukasi di mana? Lab. Oke. Harus ada. Nah, edukasi itu harus nempel di formulir permintaan. Lab lah yang bikin. Itu buktinya KE itu. Itu kan Bu yang kayak puasa. Iya. USG kan lah ada USG. Enggak tuh radiologi itu. Misalnya kalau kita kan puasa, bisa darah, kolesterol, bisa 2 jam PP. Ada tulisannya ada nggak? Edukasi harus muncul. Iya, kalau rumah sakit lain pada bikinnya nanti di kertas, ntar dia kecil, dia ceklek tuh di belakang tuh. Yang penting ada tanda tangan keluarga pasien. Ada tangan pasien dan keluarga. Yang memberikan dari perawat itu. Enggak lah, petugas lab. Jadi begitu datang nih pasien mau sampling kan, Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir. Oke, cocok. Silakan duduk Bu. Ibu ini nanti habis ambil darah, Ibu harus fotonya boleh dilepas. 2 jam lagi Ibu kesini ya. Ini oke, Ibu setuju sih tanda tangan. Diceklek di belakang tuh. Kalau nanti sudah elektronik enak, tinggal klik aja. Karena belum elektronik berarti harus ditempel di form. Nah, oke. Dan evaluasi pemantauan terhadap pengelolaan spesimen. Spesimen yang dikelola itu nanti diminta bukti pemantauan. Berarti checklist ya. Ya, checklist pemantauannya dikirim 3 bulan terakhir. Ini yang B. Oke, Bu. Itu saja di titik 35 ada pertanyaan? Bukti pemantauan spesimen. Nah, sekarang tadi spesimen itu kan diawetin. Tadi kan Ibu bilang tuh FIFO ya, ukuran ada FIFO. Nanti diambil 3 hari telah 3 sekali. Ada daftarnya kan? Ada checklistnya. Misalnya sampel Tuan A RM sekian, botol hema, simpan tanggal 3. Buang tanggal 10, pemantauan namanya. Lalu dasarnya membuang aja. Per 3 hari kalau dicari. Sehari itu berapa sampel kita? Bisa tarik data nggak? Tarik data sampel itu, sehingga nanti lu tinggal kasih tanggal buang. Bisa nggak tarik data? Kalau rumah sakit sudah elektronik enak, udah ada tuh ya, tinggal diketik doang sama dia. Ini nggak bisa lah, harus ada bukti pemantauannya. Kalau di Nggak bisa dong. Iya, yang di apa dievaluasi biar siapa aja nih? 3 hari dibuang nih. Iya. Terpaksa kan nih kalau gitu nulis dulu baru naruh kan. Jadi naruh dulu nih spesimennya tanggal 3. Nanti kotaknya ada kan taruh, nah yang ini kosong kan. Ntar nih begitu 3 hari kan lo ambil tuh. Tinggal checklist kan tanggal 3 gitu kan, baru lo buang.
Sehingga nanti pada saat menelusuri kita udah kebuang, udah dibuang ini gitu. Terus ada tanda tangan gitu. Iya, ini kemarin gue diteriakin gue sama rumah sakit tipe A. Kalau gue bilang ini karena cepetan makanya elektronik enak tuh, tinggal dari data doang kan, itu barcode-nya kan. Kalau itu tinggal barcode ceklek gitu. Oh. Iya, tapi tinggal diklik dapat datanya tuh. Kalau barcode mah enak, tinggal lo nih klik tampil di Excel. Iya. Silakan mana yang gampang ya. Kenapa? Nanti dia ditanya ini siap apa? Ini yang data kapan nih yang ada di kulkas? Oh, data ini Bu dari segini nih buktinya. Udah selesai kan, dapat 10 kita. Ada bukti soalnya. Oke, 335 ada pertanyaan? Bu? Oke, sekarang 3.6. Rumah sakit menetapkan nilai normal dan rentang. Ya, tadi ya. Lampirin nilai rentang internal, eksternal, siapa saja. Ya. Terus yang nilai rentangnya, kalau usah pakai SK baru yang gabunginnya di pedoman pelayanan ya. Situ dan situ. Nggak usah, kita kan kebijakan mau dipindah semua ke pedoman, nggak ada kebijakan lagi. Jadi satu aja, jadi nanti di depan tuh kebijakan dulu isinya, di bab 4 tata laksana itu, baru tuh cerita yang tadi A, B, C, D, E-nya, baru yang lama, selesai. Cukup pas sesuai dengan situ kebijakannya. Jadi besok kalau berkasnya cuma pedoman pelayanan, organisasi sama program kerja sama SPO. Oke. Ya, rumah sakit menetapkan nilai normal dan rentang udah. Rumah sakit menetapkan nilai normal misalnya masuknya ke dalam pedoman pelayanan. Yang dinilai adalah rumah sakit menetapkan dan mengevaluasi rentang nilai normal untuk interpretasi. Ya, pelaporan hasil laboratorium klinis. Jadi nanti hasil yang dilampirkan di sini adalah hasil yang sudah diinterpretasi. Hasil yang diinterpretasi. Ini lampirkan di sini. Nah, sekarang hasil lab ada nilai normalnya kan? Ya udah, ini upaya nomor 2 tuh. Tinggal diupload aja, tapi tolong jangan nama pasiennya ada ya, nomennya. Atau kan tuan X gitu aja. Yang D. Yang itu kan menetapkan itu tadi kebijakan pedoman. Jadi rintang nilai normal disebutin di pedoman. Terus interpretasi dilampirkan contohnya, jadi nanti lampirin ya. Lampiran contoh interpretasi. Laporan hasil laboratorium klinik, berarti hasil yang sudah di-print. Jadi yang diminta kan menetapkan mengevaluasi kan, nilai rentang berarti ada SK di pedoman pelayanan adalah kita masuk nilai rentang normalnya. Dan interpretasinya serta hasil bertemuniknya. Oke, bertanya lagi? Jadi yang di-upload di PNA itu nanti adalah pedoman pelayanan. Ya, yang ada. Jadi nanti dengan satu buku ya, halaman sekian tentang rentang normal. Habis itu halaman sekian dengan contoh interpretasi. Jadi nanti di pedoman itu daripada pusing, kalau aku suka screenshot, masukin di pedoman. Jadi nanti tinggal upload di sini. Di situ kan ada pelaporan hasil kan, yang hasil itu kan, itu diupload. Oke?
Lagi? Nah, ini adalah PKS yang sudah ditandatangani kedua pihak, kedua belah pihak. 3,7. Ini adalah rumah sakit melaksanakan prosedur kendali mutu pelayanan laboratorium, dievaluasi, dicatat sebagai dokumen. Ya, kendali mutu yang baik sangat esensial bagi pelayanan lab dalam memberikan pelayanan. Ini adalah PMI ya. Jadi ini masukin ke pedoman pelayanan. Habis itu validasi tes yang digunakan atau nilainya. Ada yang pertanyaan nggak sini? Ini udah dikerjain kan, PMI kan? Sama nggak sama maksud tujuan ini? Apanya? Dia nggak minta program di sini. Dia cuma minta di sini adalah prosedur kendali mutu. Berarti prosedur PSPO ya? Yes. Habis itu kendali mutunya apa saja nih? Yang diminta nih kan ya? Validasi tes yang digunakan, tes akurasi, presisi, hasil rentang nilai. 1. Dilakukan surveillance hasil pemeriksaan staf yang kompeten. Surveillance hasil pemeriksaan siapa yang ngerjain? PCN. Reagen tes sedang nggak dikerjain? Boleh. Hasilnya nilai ya. Koreksi cepat, tidak temuan kekurangan, dia dokter PK nih. Dokumentasi hasil dan tindakan koreksi dan pemantapan PME. PME bulan apa jadinya? PME itu bulan apa jadinya? Jadinya PME itu kalau PME 2022 nanti jadinya itu di Maret 2023. Tapi PME 2021 nanti jadinya di Maret 2022. Jadi berjalan, tapi kalau hasilnya per ini udah langsung keluar. Yang penting sertifikatnya keluarnya di tahun. Iya. Ya udah, yang nanti di terakhir ya. Misalnya sih ada penunjukan kalau misalkan sertifikat belum ada bahwa kita sudah ada pendaftaran. Iya, boleh. Tunjukin ya. Jadi ini adalah yang diminta kita lihat ini ya. Bukti bahwa PMI melakukan PMI. Jadi bukti PMI. Bukti PMI yang dicari kasih survei apa nanti? QC, oke. Ya, ya. Nih, ya QC ini ya, data surveillance, reagen test, kekurangan, pemantapan estimasi masuk semua di sini. A sampai E. Yang ke B adalah bukti PME. Sudah ada kerjaan PME kan? Ini sudah ya, tinggal nunggu. Hasil ada? Hasil sudah ada? Hasil. Oke, itu beres ya. Oke, ada pertanyaan? 3.7. Itu. Ya. Iya. Iya. Kerjain kan? Ya udah, mulai besok dikerjain. Nah, dia minta 6 bulan ya, berarti minimal nih teman-teman pokoknya Agustus jalan semua nih. Surveillance jalan ya. Nanti ke PSPI sama PP sama PCN ya. Reagen sianitas jalan ya. Iya, boleh. Koreksi cepat tadi udah, dokumentasi tindakan koreksi PME. Dokumentasi hasil. Apa? Bisa? Jadi kan itu kan dimasukkan jadi hasil itu kan dimasukkan ke KPAP jadi ketahuan dan turunnya. Betul. Iya itu bagus. Bisa itu.
Bisa, silakan. Kalau di komputer gimana? Bukan selama ini kita dulu memang kita bikin manual ya, Heeh. ada dokumentasinya. Heeh. Kalau sekarang kita masukinnya by Excel pakai sistem pakai. Boleh QC aja, lo nggak usah print. Kalau bisa terrecord di mesin itu tinggal tunjukin. Ada rumah sakit kemarin tuh di Jakarta Selatan. Jadi QC-nya itu dia udah bisa terrecord. Jadi komputernya coba buka. Pengecekan bulan Januari keluar tuh, jadi dia kelihatan tuh. Nah, lo ngecek ya tanggal sekian. Katanya otomatis gitu kan ya. Otomatis diklik Bu, kalau kita pencet juga sama aja. Oh ya udah, berarti kan tugas kita adalah memastikan anak-anak mencet itu kan supaya datanya lengkap. Kalau lagi ini di print dulu atau gimana buat? Oh, kalau teman-teman bisa unjukin di komputer nggak usah di print. Tapi asal yakin ada ya. Kalau perlu di kanan besok itu kita nggak ada printer. Kalau misalnya nggak bisa nih, sudah harus print. Kalau koreksi cepatnya Print lah. Atau nggak usah di print nggak apa-apa, asal bisa dilihatin sama surveyor. Surveyor tuh besok yang penting ada dia. Kalau teman-teman bisa nunjukin secara soft copy, tinggal Pak, saya nggak print ya Pak, ada di sini. Perlu tanda tangan itu nggak, radiologi nggak? Saudara PK, dokter PK. Koreksi cepat, nggak kan? Ya udah. kalau yang dulu tuh kalau kita manual dokter PKI tanda tangan sih karena Iya. udah dilakukan koreksi gitu ya. Iya. Perintah nih. Iya. Ini tolong teknisi sudah datang. Iya. Karena ada curiga ada ini. Iya. Ya udah kalau gitu. Kalau sekarang kan itu udah langsung di sistem. Oh ya sudah, nggak usah. Surveyor tuh nggak bisa seribet itu besok, nggak seribet itu dia. Ada nggak? Ada Pak ini ya sudah. Kalian udah kerjain udah. Iya, rutin harian aja saya. Gitu ya. Oke. Cocok ya. PME udah ya. Oke. Titik 8. Ini tadi dibilang nih. MOU dengan rujukan terakreditasi. Jadi kita ngobrol lagi dengan pribadi dokter. Bahaya. Ya, di MOU kan, MOU, sertifikat akreditasi lab tersebut, evaluasi kontrak. Kedua pihak ini setahun sekali diminta. Oke. Jadi yang diminta adalah bukti sertifikat akreditasi lab rujukan. Bukti akreditasi yang diminta. Yang kedua MOU-nya, ya. Nah, yang 9 ini mengenai transfusi darah, bank darah. Bank darah kita ada kan? Pojok darah lah. Yang penting kulkasnya standar. Ya udah. Ada SK penanggung jawabnya masuk di penanggung jawab lab sama supervisor ya, ini satu penanggung jawabnya. Terus ada 4 TJ di situ yang di-SK-kan. 4 orang ini pagi, siang, sore, malam sudah pelatihan. Hah, belum serius? Nih, mana ngomong ini? Dok harus berangkat sebelum surveyor datang. Minimal 2. Yang 2 itu nanti Ibu masukin ke program kerja unit. Yang 4 berarti masuk nih tahun ini. Yang 2 masukin tahun depan. Ya. Oke.
Udah bisa? Nah, setelah itu MOU dengan PMI ada? Ada. Oke. Ada. Di situ sudah muncul indikator mutu kontrak. MOU kita lihat ya, kita copy soalnya. MOU tadi harus ada di lab. Oke ya. Habis itu, jadi regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan darat yang diunjukin adalah pedoman pelayanan. Nanti dicerita di bawah ya. Pelayanan darat A sampai Z ceritain di situ. Lu panduan ya begini ya. Oke, itu pindahin semua ke situ ya. Terus SPO-nya ada semua kan? SPO pengambilan sampel ini, proses. Iya. Gitu. Jujur. Iya. Gitu. Masuk. Masuk. Apa tuh? Masuk. Nah, sekarang yang aku tanya adalah satu lagi. Ya, ini sistemnya gimana kalau ngambil darah? Yang ambil darah kan perawat. Perawat ngisi formulir. Oke. Terus? Perawat ngirim sampel darah. Formulir PMI ke lab. Oke. Lab konfirmasi ke PMI. Iya. Yang ada kita tulis. Yang pertama kita tulis jam terima formulir. Kita konfirmasi PMI. PMI ada darahnya. Balik. Di situ kita kirim, kita lapor ke rawat atau unit. Siap ngambil darah. Oke. Nah, permasalahannya yang jalan keluarganya. Boleh? Nggak apa? Boleh? Ya, berarti yang sekarang jalan keluarganya. Nanti, Iya. nanti kita Boleh. telepon ke BKK RD, keluarganya datang ke lab untuk ngambil berkas sama kita nyiapin sama boxnya. Oke. Keluarga jalan ke PMI. Boleh. Dari PMI. Bawain apa? Dibawain apa? Keluarganya. Oke, dari situ? Dari situ PMI proses, setelah balik dari PMI keluarga ke lab lagi untuk Ya. barang, jadi kita cek. Oke. Setelah itu ada tanda terimanya ada semua ya? Oke. Oke, kenapa? Logbook kan? Boleh, boleh. Jadi formulir diterima berapa, terima kasih siapa, Iya. tanggal komitmennya apa, jumlah CC-nya ada, Iya. petugas PMI ada, Iya. jam konsultasi PMI ada, Iya. keluarga Ada. jam datang ada, Yes. jam perawat ngambil ada. Oke, sip. Ada ya? Oke. Nah, sekarang kalau posisinya perawat itu bilang darahnya setengah jalan, buat apa? Ini setengah jalan darahnya itu ini apa? Alergi. Alergi kan? Stop. Buangnya kemana tuh perawat? Dibawa kemana dok sama ini perawatan? Alergi nih. Darah. Iya. Stop terus darah dibuang ke apanya? Enggak, SPO dari kita. Kamu tuh user semuanya. Perawat tuh hanya akan bikin SPO setelah observasi selama di transfusi. Itu SPO perawat. Alergi itu termasuk reaksi, tapi pembuangannya kita. SPO pembuangan darah yang alergi. Nah, sekarang selama ini nih, itu dibuang sama medis semuanya, terus sama medisnya dibakar. Ya, pihak ketiga itu ya, itu mesti. Jadi SPO pembuangan limbahnya dari kita,
tapi sebenarnya nanti teman-teman juga kerjasama dengan Kesling ya. Ya, Kesling ya. Oke. Nah, itu yang dikerjakan. Setelah itu, SPO bagaimana mengambil darahnya, besok di PAP kita bicarakan. Besok ikut lagi ya, dari Zoom boleh. PAP, soalnya gini, perawat itu besok cara ngambil darah nih, setelah ngambil darah ke lab, dia mau pakai, dia mesti ngomong dulu berdua sama temannya nih. Ada buktinya tertulis di form darah itu, dan dia harus masukin ke dalam form intake output, karena itu masuk intake tuh. Nah, habis itu nanti dia begitu mau pasang ke pasien, pasangnya kalau tidur bangunin. Jadi nggak boleh pasang darah diam-diam. Kalau pasang darah komunikatif, keluarga jangan ngomong, terus liatin bag darahnya. Pak, ini ya namanya cukup sama ya. Golongan darahnya cocok, pada luarnya sekian. Saya pasang ya Pak ya. Gitu, tanda tangannya berdua. Edukasi harus keisi, inform edukasi sama perawat. Itu memang ribet karena reaksi ini berbahaya kalau sampai salah, dan itu pun masih bisa salah orang. Ya, itu nanti kita bahas besok di PAP. Jadi besok PAP teman-teman sudah perwakilan juga ya di PAP ini. Oke. Dia bilang kan rumah sakit regulasi. Oke, nanti regulasi darah ini masuk di pedoman, kasih lihat SPO-nya, kasih SK timnya. Nah, sekarang pertanyaanku adalah keperawatan PK berapa yang pasang darah? 2 ya. Oke, saya tambahkan di pedoman pemasangan transfusi darah di keperawatan minimal PK 2. Saya masukin di kewenangan. Yes. Ya. Oke. Gitu ya. Banyak nih makanya nih. Nah, ini kan bilang kan penyelenggaraan pelayanan darah di bawah tanggung jawab. Nah, teman-teman yang di lab juga tambahin ya, yang bertanggung jawab terhadap pengadaan darah di bawah. Berarti masih masuk uraian tugas, kewenangan teman-teman ATLM dan koordinator lab. Kalau kita tenaganya 5R ya lagi kan. Ya udah semuanya punya SK, perlu guna lagi. Itu nggak masalah, tapi ada SK ya. Nah, setelah dilakukan pemantauan evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan darah di rumah sakit ini, nanti adalah evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan darah adalah indikator mutu. Jadi nanti unit transfusi, unit bank darah punya indikator mutu. Nanti kita bikin. Nanti kan Ibu akan dapat SK dulu nih sebagai koordinator lab. Koordinator lab adalah penanggung jawab indikator mutu di ruangan. Nanti di SK kan Bu. Nah, nanti Ibu tambah satu lagi, bila ada 2 nih penanggung indikator mutunya dari Ibu, satu lagi adalah teman-teman dari bank darah. Menerapkan proses persetujuan tindakan pasien untuk bank darah harus memakai informed consent. Yang D ini persetujuan, nanti ada informed consent khusus transfusi ya. Yang buat adalah dokter. Ada di HPK nanti dok kita bahas. Hah? Ada kan form transfusi, form informed consent transfusi khusus, ya udah tidak ada kan? Oke. Kita HPK. Iya. 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 Oke. Lembaga-lembaga lain ya, sehingga SDM dan prosedur-prosedur pasti.
Udah selesai. Apa itu nih? Kita kan ada ICU. Emang kalau ada AGD dong? Enggak. Nanti masuk aja di kompetensi perawat dulu. Ya nanti masukin ya saya di kewenangan keperawatan PK 3 pengambilan darah arteri. Salah satu program nasional bisa tersupport walaupun Enggak masuk ke dalam. Kalau enggak, satu lagi masuk di kewenangan medis. Tambahin saya, dok, titip ya di kewenangan Indonesia dokter umum pengambilan darah arteri. sama ya tadi target-target sudah disampaikan oleh saya bisa banyak fakta dan takutnya ada yang kurang dan lain-lain. Namun saya rasa kalau kita berkomunikasi bersama Iya, si malam aja. Sore kan ada 2 orang. Iya, nggak usah. Kalau semua disebutin jadi PJ, boleh kan ya? Ya nggak apa-apa, orang cuma 5 orang kan. Ya udah sepeda semuanya. Iya. Yang penting kalau dapat SK berempat, cuman SK-nya 4, nggak boleh banyak-banyak ya. PJ itu 4 orang doang. Kagak bisa apa jadi PJ. Nggak bisa 4, pilih. Pokoknya ibu berdua, bertiga nih cek siapa yang mau jadi PJ itu di SK kan. Cuman yang berempat ini nih kagak boleh nih jaganya bareng. Jadi kalau mau tukeran sesama PJ ya. mungkin PSI hampir semua ada di semua provinsi. Jadi kami tidak ada di Iya. Kewenangan medis ya dok, arteri. Sulawesi Tenggara dan Maluku Papua ini tidak ada. Namun Jadi kewenangan siapa tuh? Medis belum tahu. Nggak apa-apa dok. Cuman kita mau punya ICU sini. Katanya disuruh punya ICU tipe D. Kembangan belum punya ICU. Oh ya sudah. Kalau gitu nanti modelnya rujuk ya. Ya udah nanti berarti munculnya di mana tuh? Dewan pelayanan. Untuk pemeriksaan AGD maka akan dilakukan rujuk ke rumah sakit lain termasuk pasiennya. Saya rasa benar-benar merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita gunakan setiap momentum, saling bergandengan tangan, dan meningkatkan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan kita semua. Mudah-mudahan yang kami mengharapkan Kenyataannya sih di lapangan kalau kita nggak dapat ya ujungnya material sih Bu. Itu gimana ya Bu? Aman nggak ya? Ngomong siapa? harapkan Ngomong siapa? Pengambilan darah. Hah? Kondisi pasiennya tidak memungkinkan di mana-mana nggak dapat ujungnya sih kita yang di arteri karena di mana-mana darah itu gimana ya Bu? Ya nggak apa-apa. Berarti kompetensinya nanti ada di dokter umum, perawat PK 3, dan ATLM senior. Itu. rumah sakit jaringan ini tetapi bisa ke rumah sakit Iya. Gitu ya. Oke. contoh Ada pertanyaan? Cukup. deteksi kemudian ikut serta dalam program Iya. Nggak bisa masuk kewenangan aja. Nanti ibu pilih tuh ATLM yang mana yang bisa. Ya oke, yang enggak saudara tadi. Masukin kewenangan anak itu ya. Iya, di kredensial dia. Enggak, ATLM yang kan ibu supervisor nih. Berarti ibu mau kredensial anak-anaknya. Iya lah Bu, ibu makanya. Lo punya asesor nggak? Udah ada ya? Oh, udah ada. MK dulu kan kalau SMK dia ada kompetensi kan. Iya. Oke, teman-teman udah pada sekolah semua kan D3? Oke, ada yang masih ketinggalan belum sekolah nggak?
Tanggung jawab loh. Sekolahan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait sosialisasi pendekatan jaringan. Oke, organisasi ya, kita lihat ya. Struktur saya ngikut di sini. Kagak bisa lah gue struktur ini, lihat struktur ini dulu gitu kan. Tapi saya berharap itu yang terbaru. Dia mohon bantuannya untuk Gitu ya. Kalau program ini Bapak Ibu sekalian, Ada dia. slide 1, 2, Foto dulu ya sebentar. Pas gue udah ngomong nih. slide 2, 1, 2, 3. Lanjut slide 3. Pasal 3 September. Dah. Ini coba. Slide 4, 2, 3. Kita unit ya. Gagal waktu unit lab, rumah sakit darah kembangan, penanggung jawab lab, kurator lab, pelaksana. Oh PJ dulu dong Cin, baru pelaksana. Jadi pelaksana hema gitu ya. Pelaksana darah ini mana? Transfusi belum masuk. PJ dulu ya, PJ baru ya, langsung staff. Ya, proses tadi ini akan koordinator atau supervisi atau koordinator aja? Sesuai dengan struktur. Kita apa sih koordinator? Iya. Soalnya banyak yang baru nih. Berarti transfusi di sini apa di bawahnya? Apa ya? Di bawah koordinator PJ. Ya, PJ itu bikin berarti ada 4 PJ kan? Berarti 4 kotak. PJ 1, PJ 2, PJ 3. PJ 4. Pas malam kan, habis PJ langsung staff. Staff aja, nggak usah pelaksana staff. Kalau transfusi PJ juga. Iya, 4. Enggak. Jadi maksud aku, yang 4 PJ ini kompetensinya sama nggak ke Bang Dara? Ini ada dari PO Kota Jogja yang bertanya apakah di sini juga memfasilitasi Bisa nggak? pelapor Yang 4 itu menjadi PJ Bang Dara bisa nggak? Karena kan kecil nih rumah sakitnya. atau kasus Bu, kalau misalkan PJ-nya langsung sebutin penanggung jawab metodologi gitu nggak bisa penanggung jawab kimia. Ya enggak lah, gila aja PJ itu persif, satu. Jadi Julia ini PJ pagi, PJ sore, PJ semalam. Atau nggak gini aja Bu, ini kan PJ lab kalau kita bikin gini Bu, di sininya baru ini PJ transfusi, ini baru PJ 1, 2, 3, 4. PJ itu pagi-pagi, sore, malam pas ya PJ itu. PJ itu bukan peralat loh. Transfusi itu dari sini, Neng. Iya, Transfusi dari di sini. Di Iya. bagian ini pelaksana. iya. Pelaksananya. Pelaksana. Berarti di program utama di sini. Iya. Betul, sejajar dia. Nah, si PJ itu megang 5-5-nya setiap shift. Oke, dah. Urean tugasnya tadi sudah lihat ya, saya samanya tadi ya. Yang supervisor, yang koordinator sama PJ ya, nanti benar itu. Terus ketenagaan sesuai yang seharusnya. Yang ada sekarang, nanti sisanya masuk program kerja. masih pertanyaannya Mbak Ayu dan juga dari Mbak Asyifa biasanya. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Kalau kekurangan program kerja itu kan Iya. kekurangan tenaga. Iya. ada 2 pertanyaan Mbak. Yang Nanti kekurangan tenaga itu program kerjanya lab mau kasus harus sama dengan program kerjanya itu yang berikut ceritain ya di SDM ya, matching-nya. Jangan lupa pelatihan dimasukin di program kerja. Ya, terima kasih Mas Adit atas fasilitasi untuk beberapa pertanyaan. Oke. Adalah pertanyaan dari Jogja. Ada lagi? Jadi kami sampaikan untuk mekanisme Nah. remote Eh, rumah sakit yang bab mutu tuh, sorry saya bukan lagi dalam pelayanan yang bab 9 karena mutu. biasanya rumah sakit itu penemuan tidak menemukan kasus tapi menemukan suspek atau terduga. Nah tadi juga disampaikan bahwa ada beberapa rumah sakit yang tidak bisa menemukan terduga. Nah ini juga perlu diidentifikasi lebih lanjut
apakah rumah sakit tersebut memang sudah memberlakukan Ini screening sebenarnya connect tuberkulosis nih. pada setiap pasien atau pengunjung di sana, karena titik temunya rumah sakit selalu ada terduga biasanya, tidak mungkin tidak ada terduga, bisa jadi mungkin belum melibatkan semua poli yang ada di rumah sakit sehingga memang terkait penjaringan terduga Ada 4988. Itu nanti direvisi sesuai indikator mutu yang besok mau kita bicarakan di PMKP. gitu ya. Di PMKP ikut lagi ya. Ada terduganya gitu ya. Nah ini juga berhubungan dengan pertanyaan yang kedua dari Mbak Ayu yang saya Ya. terkait bagaimana Ya. contohnya Indikator mutunya lab plus indikator mutu bank darah kami sampaikan bahwa plus indikator mutu kontraknya masukkan di situ. salah satu poin yang Tuh ya, aku kasih tahu deh indikator mutu kontrak seperti apa ya. dimungkinkan gitu ya melakukan screening dengan Iya. sasarannya misalkan pada anak atau pada balita gitu ya atau pada ibu gitu ya, ibu hamil biasanya sasarannya ya, atau ibu menyusui yang memang datang di poli KIA, karena memang kita juga berintegrasi dengan program KIA yang masuk di sana. Salah satunya adalah screening terduga TB, yaitu salah satu contohnya adalah program FTBS yang sudah dilakukan dan juga tidak salah 14T ya kalau nggak salah, di mana salah satunya adalah screening TB dan juga HIV, khususnya adalah di KIA. Nah, bisa saja kerjasamanya rumah sakit tersebut misalkan hanya mengirimkan keduanya, misalkan jadi dimungkinkan rumah sakit tersebut misalkan mengirimkan sepenuhnya gitu ya, atau mungkin harapannya dia sepenuhnya tidak mengirimkan pasiennya, tapi jika tidak memungkinkan ya tidak apa-apa mengirimkan juga pasien tersebut atau terduga tersebut kepada rumah sakit atau vaskes yang memang memiliki akses PCM Indonesia yang bisa kami sampaikan. Apa tuh? Kewenangan klinik minta sama komite KKS. Kalau medis komite medis, kalau ini komite keperawatan. Yoi. Rumah sakit Cilemari, materi. Apa itu jatuh? Wah. Ya, betul. Nih, ini contoh indikator kontrak nih sebentar. Nih, ini indikator kontrak ya. Ini akan dianalisa setiap bulan oleh PMKP. Ini contohnya adalah PMI nih. Nanti pelayanan lab ya, ini nih. Tidak adanya kejadian salah penyerahan darah transfusi. Ya. Ini PIC-nya kepala unit lab, waktunya targetnya berapa, kerjasama kontraknya dengan unit transfusi PMI. Jadi kalimat tidak adanya kejadian salah hormat ini mesti masuk di salah satu pasal indikator kontrak di MOU. Jadi nanti ibu besok minta MOU-nya ya rumah sakit. Terus kalau kagak ada indikator kontrak addendum.
Ya, karena indikator kontrak itu kalau udah habis MOU-nya tinggal ditambahin, direvisi. Tapi kalau masih berlaku MOU-nya, addendum ya. Oke. Setelah itu waktu tunggu pengelolaan dana transfusi. Ya, untuk ini. Nah, yang ketiga adalah tadi kan MOU dengan ABC misalnya atau Prodia. Waktu tunggu hasil pemeriksaan lab kimia darah berapa? Dengan mana? Prodia. Nah, ini maksudnya. Ini harus dinilai setiap bulan oleh PMKP. Makanya saya bilang, PMKP itu kagak boleh ada yang tidak full time. Kerjaan ginian tiap bulan. Para sumber dan lain-lainnya tidak seperti ini yang bisa koordinasi nanti dengan di cabang masing-masing. Ini nanti ya Bu. Ya sebenarnya nego sama ini ya, sama PMI ya. Saya bikin ini ya indikator ini nih, yang jenis indikator itu yang bikin kita. Maksudnya yang indikator bukunya apa aja itu nanti kan PMKP. Iya. Ini aku bocorin aja. Jadi nanti si PMKP itu ya, misalnya kita punya kontrak MO itu 15 harus diberes sama dia tiap bulan. Itu baru posisinya lab gitu kan. Bagaimana dengan obat segala macam, kan ada indikator di kontrak. Besok kayak obat-obat yang di kerjasama sama kayak sama farmasi, saya bikin juga. Jadi di setiap MOU itu ada satu pasal menyatakan kalimat ini. Indikator untuk kontrak dengan PMI. Satu, tidak adanya kejadian gitu. Jadi kalimatnya dimunculkan dong di situ. Kemudian. Bandar Lampung. Jadi izin bertanya, untuk di Lampung ada satu rumah sakit yang belum engagement. Padahal rumah sakit tersebut melaporkan hasil TP dan sudah MOU. Jadi belum sudah MOU. Gitu ya. Apakah ada Nah teman-teman yang regen, mungkin boleh kan MOU juga tuh, bikin ini juga ya. Tidak adanya kejadian salah penyerahan regen gitu kan. Habis itu waktu ini regen bagaimana? Di pasal MOU, pasal 15, indikator mutu kontrak. PMI 1, 2, 3, 4. Empat tabel ini juga. Apanya enggak, pasal doang, satu kali pasal 15. Indikator mutu kontrak bla 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 gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Mas Edwin benar. Untuk indikator rumah sakit yang melaporkan kasus memang adalah semua rumah sakit swasta. Walaupun kita paham bahwa kontribusi masing-masing tentunya berbeda. Ada juga rumah sakit yang memang hanya merujuk terduga gitu ya, atau pasien atau pasien gitu ya. Nah, dari identifikasi. Nah, sekarang kira-kira nih ngerevisi berapa lama? Memang dia prioritas yang kedua. Revisi berapa lama? Sebulan cukup? Cukup lah ya. Yang lain juga ngapain ya? Mas, nah, yang lain itu yang penting masih ada di sini, pelayanan kalau hilang juga. Yang lain, itu kan yang kayak kali mutu kita tunggu, dan mutu kan nanti tinggal revisi ya. Terus yang program pengorganisasian berarti yang tadi struktur ketenagaan berubah tuh ya. Hubungan tata kerja itu di mana? Di sini ya. Jangan lupa, pasti belum masuk tuh PMI itu. Ya, tambahin ya. Jadi nanti baca lagi bab per bab mana yang ditambahin. Sisanya saya bilang tadi masukin bab 3 semua yang tadi kita diskusikin ya. Bab 4, copy paste aja. Oke? Ya. Supervisi yang mana tuh? Oh, form, iya. Nanti aku bantuin cari. Oke.
Format ya. Oke. Oke, udah kalau tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya tutup Zoom-nya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.